Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya mau bahas mengenai brand-brand lokal di Indonesia ya. Jadi setiap saya review produk, saya bilang ini brand lokal, selalu aja ada yang nyambut, "Bang, itu kan brand dari China, pabriknya aja di China, cuman nge-rebranding doang itu." Kan gitu ya bahasanya ya. Oke, jadi di sini mau saya jelasin ya, yang namanya di mana letak pabrik itu belum tentu menentukan bahwasanya brand tersebut dari negara tersebut. Misalkan ya ada brand-brand besar produksi di Cina, bukan berarti itu produk Cina ya. Mungkin ya mereka bikin pabrik di situ agar memangkas biaya produksi, bisa aja ya. Nah, jadi gini ya, saya sedikit pelajari tentang masalah importir ini, dan terus terang saya bukan ahlinya, saya cuma belajar aja ya, dan semakin saya pelajari sih semakin puyeng. Tapi syukurnya alhamdulillah ya sedikit dapat jalan terangnya ya, sedikit paham lah. Dan di sini mau saya sampaikan berdasarkan versi saya aja ya, mengenai masalah ini ya. Dan sekali lagi saya bukan pakarnya, kalau memang saya salah tolong dikoreksi, correct me if I wrong. Cemiu. Baik, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi kalau teman-teman bilang itu produk dari China, ya memang benar ya. Jadi untuk produk-produk lokal ini itu rata-rata importir memang pesan barang keluar dengan brand mereka sendiri. Jadi bisa pesan ya di pabrik tertentu, yang dimana kita itu bisa pesan produk sesuai dengan brand yang kita inginkan. Tentunya dengan jumlah atau kuantiti tertentu. Nggak mungkin ya sebiji dua biji, tentunya nggak bisa dong. Jadi seperti itu ya. Dan setelah mereka bikin produknya di sana, tentunya ya setelah di Indonesia, setelah masuk ke Indonesia ya mereka jual seperti itu ya, untuk kasusnya rata-rata. Dan yang paling banter sih ada juga yang pabrik ya di Indonesia, memang pabriknya di Indonesia tapi ya sekedar merakit doang ya, komponen-komponennya tetap dari luar ya, seperti itu ya untuk kasus produk-produk lokal yang ada di Indonesia ini. Nah, lalu kenapa kok saya tetap bilang itu produk lokal? Karena gini ya, tentunya mereka juga udah punya izin impor ya, dan yang paling penting sekali adalah tentunya mereka sudah mendaftarkan merek dagangnya. Jadi brandnya itu juga harus didaftarkan ya, bukan hanya sekedar bikin-bikin asal-asalan aja, tentunya nanti bisa ditiru orang ya. Dan tentunya yang sekarang ini juga wajib ya, itu adalah mereka juga harus mendaftarkan K3L, harus terregistrasi ya. Ya rata-rata sekarang produk yang tidak terregistrasi K3L rata-rata ditarik ya, nggak boleh dijual. Nah, dari sini ya, setelah syarat-syarat itu terpenuhi, saya makanya yakin bilang dan setuju sekali kalau itu brand lokal, walaupun bukan karya lokal ya, bukan karya anak bangsa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini karya anak bangsa, aduh agak gimana gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin timbul lagi pertanyaan di benak teman-teman ya. Mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya, jadi kalau gitu sih berarti kualitasnya sama aja dong untuk brand lokal. Ya, namanya juga pabriknya misalkan sama. Tentunya kualitasnya antar brand juga sama tentunya. Ya, tidak seperti itu sih, karena ya pihak importir sendiri atau yang punya brand itu dia berani keluar duit berapa untuk bikin produknya. Misalkan punya budget sekian, tentunya ya kualitas itu disesuaikan dengan kemampuan si pemesan barang. Jadi jangan disamakan ya, walaupun bisa katakan brand A, brand B, brand C itu bentuknya sama semua, tapi untuk kualitas itu tidak sama, karena ya tergantung budget, pabrik ya tinggal bikin aja gitu ya sesuai keinginan kita. Ya, selanjutnya mungkin teman-teman mikir ya, berarti importir atau kita bisa dong request ke pabrik bikin produk yang canggih dengan teknologi mutakhir ya. Ya sebenarnya nggak bisa gitu ya. Ya tentunya teman-teman juga harus ketahui yang dimana ada namanya hak perlindungan invensi teknologi, atau yang biasa kita sebut dengan hak paten. Jadi kalau kita teliti lagi ya, apa itu perlindungan invensi teknologi? Perlindungan invensi teknologi adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, jadi intinya teknologi itu juga dilindungi ya, selagi dia masih dalam masa perlindungan, tentunya nggak bisa ditiru sembarangan. Jadi pabrik pun nggak bisa bikin. Kalau bikin sih mungkin bisa, tapi ya pasti bermasalah di pihak perlindungan itu ya, bisa dituntut dan ya nggak tahu lagi gimana bilangnya. Ya makanya kalau kita perhatikan brand-brand lokal di Indonesia ini tidak mungkin teknologinya bisa
lebih maju ketimbang brand-brand global pada umumnya. Karena apa? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk produk-produknya juga itu bisa dikatakan produk-produk brand global yang patennya udah habis, yang beredar di Indonesia kebanyakan saat ini. Nah, jadi kalau teman-teman kedepannya mungkin pengen impor sendiri ya, punya duit banyak, pengen punya brand sendiri, tentunya teman-teman harus pastikan bahwasanya sudah terpenuhi hak perlindungan intelektual terhadap produk tersebut dari si pembikin produknya ya, dari pabrik ya. Ya, misalkan seperti hak perlindungan desain, hak perlindungan teknologi, dan hak patennya ya, tentunya harus sudah diselesaikan semua agar tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Untuk masalah perlindungan hak intelektual teknologi ini itu sebenarnya bukan hanya tidak bisa ditiru oleh brand-brand lokal Indonesia ya, melainkan sesama brand besar sekalipun itu tidak bisa saling tiru-meniru. Misalkan Bosch bikin ini ya, teknologi mutakhir, dan produk satu lagi, produk besar Makita misalkan ya, mau niru apa yang dibikin Bosch itu nggak bisa, karena itu tadi ya, masing-masing punya hak perlindungan atau hak paten, jadi nggak bisa saling tiru meniru. Contohnya aja ada produk ini ya, produknya Festool itu saya pengen sekali punya domino jointer. Itu sebenarnya alatnya simple ya, nggak simpel-simpel amat lah, harganya 16 juta. Padahal itu kalau Inco aja bikin itu pasti bisa harganya jauh lebih murah ya, tapi karena hak patennya masih ya berlangsung ya nggak bisa ditiru ya. Contohnya aja ada ini ya, biskuit jointer itu tadinya yang punya Makita 6 juta 7 juta harganya ya, sekarang dibikin Inco harganya cuma 1 jutaan aja. Mungkin hak patennya udah habis ya, atau dibeli, nggak tahu juga. Yang jelas kalau memang bisa saling tiru meniru, itu brand Cina pasti udah duluan niru, makanya ya nggak bisa asal sembarang bikin ya. Jadi itu aja sih ya untuk pembahasan kita kali ini. Sekali lagi ini saya bukan pakarnya, kalau mungkin teman-teman lebih paham ya silahkan aja dikoreksi, biar kita di sini sama-sama belajar. Correct me if I wrong. Cemiwiu. Ya, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.